Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Qala aydan wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthara min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di pagi hari ini, hari yang ke-14 daripada bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan rezeki yang luas, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dzurriyyat serta beliau yang qiyamah. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang subuh Ramadan rahimani rahimakumullah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bulan Ramadan. Ujar Nabi kita, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ujar Nabi kita dalam sebuah hadisnya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, awaluhu, awalnya, rahmah, adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu, pertengahannya, maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, dan akhirnya, atau pengakhiran daripada bulan Ramadan, itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Para ulama yang menjelaskan hadis ini membagi bulan Ramadan ini ke dalam 3 bagian. Pertama, awal daripada bulan Ramadan ini adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu diberikan? Para ulama yang menjelaskan hadis tersebut, kasih sayang Allah ini tercurah dari awal Ramadan sampai 10 Ramadan. Dan itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita lewati. Nah, sekarang kita masuk di wa awsatuhu, pertengahan daripada Ramadan, dari 11 Ramadan sampai akhirnya 20 Ramadan. Nah, di
di pertengahan Ramadan ini, wa awsatuhu ujar Nabi kita, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya bulan Ramadan ini adalah ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu para ulama menganjurkan kepada kita ada zikir-zikirnya di pertengahan Ramadan ini. Kita disuruh banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu di pagi hari ini boleh membawa kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan membaca satu bab yang merupakan bab yang sangat agung, sangat mulia, yakni bab taubah. Bab taubat. Seperti apa taubat itu? Taubat ini kata para ulama kedudukannya lebih tinggi daripada istighfar. Lebih tinggi daripada istighfar, baik. Kita mungkin ada basic amalan sehari istighfar kada kurang dari 300. Inilah biar kalau kita beradaan ada basic amalan sehari kada kurang membaca istighfar 1000 kali, misal hampir kayak sholawat. Atau kita kecilkan lagi, ada yang sehari mungkin mengamalkan hadis Nabi ini sehari kada kurang beristighfar daripada 70 atau 100 kali. Tapi mulut kita misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada lawas yang dibaca istighfar, tadawi pulang besar. Yalah, nah tadawi pulang besar, baik disengaja atau kada. Karena istighfar pulang esoknya. Lalu apa perbedaan antara istighfar dan taubat? Kata para ulama, taubat ini kedudukannya lebih tinggi daripada istighfar. Seseorang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini mutlak harus, bisa kita kira, meninggalkan semua dosa-dosa yang telah dikerjakan. Tapi kalau istighfar, kata para ulama kan, orang yang membaca istighfar itu bisa jadi dan kemungkinan besar masih tetap terjadi dosa, baik dosa yang halus ataupun mohon maaf dosa yang ganda. Ya. Kita membaca bab taubat. Mudah-mudahan kita sedikit membaca bab taubat ini. Ulun yang membacanya, pian yang mendengarkan, dan kita yang hadir berataan di majelis ini berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan yang namanya taubatan nasuha. Allahumma rzuqna ya Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami ya Allah taubatan nasuha qabla al-maut. Anugerahkan kepada kami ya Allah taubat yang sebenarnya qabla al-maut, paling kada wahai Allah ketika kami hendak mati. Ya. Mau kada kawa kita misalnya hari ini hendak banget taubat nasuha, terus sekalinya taubat nasi, ya. Ada lagi nasuha taubat nasi, ya. Panas hari ini, karena kan luas dingin pulang. Taubat nasi diulang ada nasuha. Paling kadang yang kita harapkan taubatan nasuha ini Allah Ta'ala berikan ketika kita karena menjelang hendak wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi'umumi fid dharain amin. Bab taubah, bab menyatakan taubat. Qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Jadi para ulama sepakat bahwasanya at-taubatu, taubat, wajibatun adalah wajib, min kulli dzamb, dari setiap dosa, baik yang halus atau yang benar. Kenapa taubat ini wajib? Karena kita yang namanya manusia, apalagi orang awam, senantiasa tagawi
dengan yang namanya dosa. Lain nabi, lain para rasul maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini senantiasa tagawi dosa. Makanya ujar almarhum Guru Sampungkol di dalam sebuah ceramah Sidin di video tuh, langsung udah dengar Sidin berceramah di zaman Sidin waktu hidup, oke lah, apalagi zaman ini. Ujar Sidin zaman sekarang, waktu Sidin nyampe mungkin tahun berapa atau di bawah tahun 2000, keluar daripada rumah tagawi dosa. Apalagi ini mungkin di dalam rumah bisa tagawi dosa ya lah. Membuka HP, kelihatan gambar-gambar yang kada baik, lihat tagawi dosa. Nah, jadi Sidin ujar Guru Sampungkol hari keluar daripada rumah zaman Sidin waktu hidup sudah tagawi dosa. Ini di luar maginya banyak dosa, di dalam pun bisa tagawi dosa. Makanya para ulama mengatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, at-taubatu wajibatun. Taubat itu ujar para ulama adalah wajib min kulli dzam, dari setiap dosa-dosa. Fa in kanatil maksiyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha thalathatu syurutin. Apabila kanatil maksiyah adalah maksiat bainal 'abdi wa bainallah, antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'allaqu, yang tidak berkaitan maksiat itu maksudnya lah bihaqqi adamin, dengan hak anak Adam atau manusia. Falaha, maka baginya thalathatu syurutin, ada 3 syarat. Apabila seorang hamba ingin bertaubat dari maksiat apa? Maksiat antara hamba dengan Allah yang tidak ada hubungannya dengan hak manusia, maka kata para ulama, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, syarat daripada taubat ini salatatu, ada 3. Ahaduhuma, salah satunya, yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyah, meninggalkan maksiat. Syarat yang pertama, meninggalkan maksiat atau dosa yang dijauhi tadi. Berat kan? Ya. Menyambat mungkin nyaman, tapi berat sekali menjauhinya. Ya tadi kita bermohon kepada Allah supaya dianugerahkan yang namanya taubat ini. Wattani, dan yang kedua, ayyan dama ala fi'liha, menangis atau menyesal ala fi'liha, atas melakukan perbuatan dosa tadi. Di dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, ujar Nabi, an-nadamut taubah, orang yang menangis atau menyesal karena dosa, at-taubah, itu termasuk taubat. Makanya ujar pengguruan, bila kita beritaan, mendengar ceramah misalnya, siapakah yang menyampaikan ceramah itu? Orangnya dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang menyampaikan ceramah ini meresapi sekali pesan-pesan atau ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dalam membacanya menangis. Kita mendengarkan 4 jiwa menangis karena menyesali dosa, itu menandakan jerpaguan dalam diri seseorang itu ada masih yang namanya iman. Seandainya keadaan nanti itu kada kawa jiwa menangis, na'udzubillah, keras banget berarti hati orangnya. Saking banyaknya dosa sehingga terhalang orang beritaan menangis karena takutan isi ceramah daripada tuan guru tadi masalah siksa, kasih menyampaikan nangis sedih. Kita yang hadir mendengarkan misalnya kada nangis, itu menandakan hati kita ini keras, saking banyaknya dosa. Maka dari itu ialah mengingat hati ini keras, segera
banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, minta doa kepada Allah, membukakan hati ulun ya Allah agar mendengar daripada pesan-pesan Engkau, firman-firman Engkau di dalam Al-Quran. Ulun bisa menangis. Nah, itu syarat yang kedua, menyesal atas melakukan perbuatan dosa tadi. Wassalif, dan yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam, bertekad seorang ini ya, alla ya'uda ilaiha abadan, untuk tidak kembali kepada dosa tadi abadan, selama-lamanya. Ayub meninggalkan lawan dosa tadi. Yang kedua, menyesal. Oh, aku tadi terjadi dosa ini. Yang terakhir, bertekad kada hendak lagi berbulik menggawi dosa tadi. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari tiga tadi, maka lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya tidak sah atau tidak diterima. Jadi syarat taubat itu diterima harus ketiga-tiganya ada dalam hati kita. Ada boleh sebutingannya. Mennya sebutingannya dari Imam An-Nawawi, lam tasihha taubatuhu, taubatnya kada sah, ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat sekali yang namanya taubat inilah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamin fa syurutuha arba'atun. Dan apabila maksiat tersebut tata'allaqu, berkaitan atau berhubungan, bihaqqi adamin, dengan hak manusia, fa syurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Hadhihi thalathatu, 3 yang disebutkan tadi, dan yang satunya wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, menunaikan ya, hak daripada sahibiha, orang yang diambil tadi. Fa in kanat malan aw nahbuhu radduhu ilaihi. Kalau seandainya maksiat yang berhubungan dengan manusia ini kanat, berkaitan, malan, dengan harta seseorang, aw nahbuhu, atau semisalnya, maka cara taubatnya kayak apa? Radduhu ilaihi, mengembalikan haknya. Suat ambil aku orang, ya, kembalikan haknya. Atau di kampung-kampung misalnya, mohon maaf, suah takakat tanah orang, pembatas ya, ini sering terjadi yang namanya sengketa. Lagi pada kami itu di Kalwaran, masih orang Kalwaran, pancak sekali, atau jadi orang nih tunggul pembatas tanah kan bergeser, satu tahun bergeser. Mbah matam kan biasanya gini dalam, kalau gini dalam, pas sholat bingung, bergeser tunggul, samiter ada bergesernya, bingung maupun tanahnya. Nah, kalau maksiat ini berkaitan dengan harta, au nahbuhu, atau semisalnya, maka apa taubatnya? Radduhu ilaihi, kembalikan haknya. Hak ampun orang yang kita ambil dikembalikan. Wa in kana haddan qadfin wa nahbuhu makanahu minhu aw talaba afuhu. Dan kalau seandainya maksiat ini berkenaan dengan harga diri seseorang, hadda qadfin, misalnya seseorang menuduh orang yang baik berbuat zina, kan merendahkan orang nih. Wanahuhu, dan semisalnya, makanahu, maka taubatnya harus ditegakkan haknya. Ada hukumnya dalam Islam kan?
au talaba afuhu, atau meminta maaf dari orang yang dizalimi. Wa in kana ghibatan istahallahu minha, dan kalau seandainya maksiat yang berkaitan dengan hak anak Adam ini adalah ghibatan, ghibah, menyambati orang, mencela orang, memfitnah orang, istahallahu, maka cara taubatnya adalah minta halal. Minta halal. Ini apalagi bulan puasa ya lah. Jangan sampai kita nang puasa ini termasuk orang yang dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas min aubillah. Ujar Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, ia tidak mendapatkan balasan daripada puasanya ini illa al-ju' wal 'atas, kecuali lapar dan haus. Kenapa itu hanya yang didapatkan? Karena pahalanya dirusak dengan dosa-dosa. Salah satunya adalah dosa ghibah, menyebati orang. Wa yajibu ayyatuba min jami'il dzunub, dari Imam An-Nawawi, dan wajib bertaubat oleh sekalian-kalian min jami'il dzunub, dari semua dosa-dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika dzamb wa baqiya 'alaihi al-baqi. Ada dua nih ujar Imam An-Nawawi. Kalau seandainya seseorang ini bertaubat min ba'diha, dari sebagian dosa. Mungkin kadang kala beritaan, karena kalau kebanyakan kita nih diisi dosa nangga banyak banget. Taubatnya sebutingannya kalau misalnya sahlah taubat nang sebuting tuh sahhat. Sah ujar Imam An-Nawawi, sahhat taubatuhu indal ahlil haq, menurut pendapat para ulama. Akan tetapi wa baqiya alaihil baqi, dan dosa-dosa yang lain atau sisa-sisanya itu tetap diwajibkan atasnya untuk bertaubat. Artinya meskipun banyak berisi dosa, taubatnya sebutingannya kawan, sahlah taubatnya sah. Cuma yang lain itu tetap dituntut bagi kita untuk bertaubat. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah, dan sungguh ujar Imam An-Nawawi telah banyak dalil-dalil al-kitabi was sunnah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, wa ijma'il ummah, dan pendapat para ulama ala wujubit taubah, atas wajibnya seseorang ini bertaubat kepada Allah. Banyak dalil-dalil di Al-Quran itu yang menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi Allah Ta'ala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai manusia, tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, wa tubu ilaih, dan bertaubatlah kalian kepadanya. Di ayat yang kedua ini ternyata istighfar itu kedudukannya lebih rendah daripada taubat. Jadi Allah Ta'ala, istaghfiru, beristighfarlah kalian. Istighfar ini kata para ulama salah satu cara memancing Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini kawa bertaubat. Jadi cara supaya hakikat taubat ini kalau Allah Ta'ala berikan lawan kita mungkin berat, yalah berat banget.
Caranya kayak apa? Lazimakan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rajaki istighfar. Insya Allah sesuai firman Allah Ta'ala ini, kaina akan dianugerahkan kepada orang ini meskipun nanti menjelang kematiannya ada yang namanya taubatan nasuha. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya. Fi hadhil ayat katsiratun. Ayat-ayat yang lain ujar Al-Imam An-Nawawi sangat banyak sehingga sering kadang menyebutkan lagi. Pokoknya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan taubat ini. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hamzah ngaran sidin Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik. Kenapa alasannya buruk? Karena Anas bin Malik ini di dalam sejarah dikatakan beliau ini adalah pembantunya Rasulullah SAW. Kapan? Mulai umur 10 tahun. Mulai umur 10 tahun. Karena ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang Madinah yang dikenal di dalam Al-Quran sebagai orang-orang Ansar, orang-orang yang memiliki sifat atau jiwa suka menolong orang, datangkan lawan Nabi, hendak menolong Nabi dan para sahabat atau orang-orang muhajir, orang-orang Mekah yang berhijrah pada saat itu. Ada yang datang, sahabat nang sugi, wahai Rasulullah, ini ulun ada berisi kebun kurma luasnya sekian. Maka kebun kurma ulun ini saparunya ulun sedekahkan lawan pian dan orang-orang muhajirin. Luar biasa. Wahai Rasulullah, ini ulun ada berisi tanah sekian hektar, sepertiganya ulun sedekahkan lawan pian dan orang-orang muhajirin Mekah ini. Silahkan gunakan. Luar biasanya orang-orang Ansar ini. Ada juga dalam riwayat itulah sahabat Nabi, mohon maaf, yang berisi bini 3 atau 4 pada saat itu. Wahai Rasulullah, ulun memiliki istri 3, maka ulun ceraikan 2 orang ini, ulun julung lawan pian dan orang-orang muhajirin, silahkan untuk nikahi. Luar biasa. Lagi seorang ibu yang hendak banget kawa berkorban dengan orang-orang Madinah ini, tapi sidin kada sugih, kada ada isi harta. Yang sidin miliki hanya seorang anak yang usianya 10 tahun. Hendak juga kayak orang-orang kada ketinggalan untuk menyumbang lawan Rasulullah SAW. Akhirnya pikir-pikir dia sendiri, anak dia nak sumbangkan oleh Nabi. Luar biasa. Datangi Rasulullah, ya Rasulullah, ini ulun ada berisi seorang anak laki-laki yang bernama Anas bin Malik. Abahnya sudah meninggal, wahai Rasulullah. Ulun hendak menyedekahkan anak ulun ini lawan pian. Silahkan pian jadikan khadim, pembantu pian. Maka diambil oleh Nabi SAW mulai umur 10 tahun. Makanya kayaknya dalam riwayat Anas ini banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa? Karena berdiam di rumah Nabi, melihat apa Nabi Nabi. Ujar Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Wa fi riwayatil Muslim, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum
kana alayya rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika idh huma biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Panjang hadisnya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala gembira bi taubati 'abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, melebihi gembiranya min ahadikum, salah seorang di antara kalian, saqata ala ba'iri, yang kehilangan untanya. Bi ardin falatin, di padang pasir. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas unta tadi ada perbekalan makanan dan minuman. Fa aisa minha, kemudian laki-laki tadi merasa lelah, kalapahan bahasa kita. Fa ata syajarah, maka ia pun istirahat di bawah pohon. Fattaja'a, sambil berbaring, fi dhillaha, di bawah naungan pohon tadi. Ketika laki-laki berbaring tadi, maka unta dengan membawa barang dan makanan tadi tiba-tiba hilang. Sehingga laki-laki tadi merasa sangat sedih, putus asa dan kehilangan unta di padang pasir. Unta ini berisi bekal makanan, gasan sampo selama perjalanan. Sebagaimana kita ketahui, kalau di padang pasir ini bila kehilangan sesuatu, kemana lagi mencari? Sepanjang mata yang dilihat hanyalah padang pasir. Orang kalau ada lalu lalang, kemana bertakun? Zaman dahulu, zaman ini mungkin banyak dan manusianya. Sehingga laki-laki tadi merasa putus asa, kada mau lagi mencari. Akhirnya laki-laki tadi pun bersandar kembali di pohonnya tadi. Bersandar di bawah sebuah pohon. Kada lawas imbainya bersandar ila qa'imatan, tiba-tiba unta tadi kembali lengkap dengan barang bawaannya tadi, makanan dan minuman. Adaan ulang. Sehingga saking gembiranya laki-laki tadi, unta yang hilang tadi dicari ikin kada, putus asa dah. Tiba-tiba datang. Saking gembiranya laki-laki tadi sehingga dia salah ucap, Allahumma anta 'abdi, wahai Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a. Nah, laki-laki tadi salah ucap. Kenapa? Min syiddatil farah, saking gembiranya. Nah, kata Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala sangat gembira dengan hamba yang bertaubat melebihi gembiranya seorang laki-laki yang kehilangan unta di padang pasir tadi. Laki-laki tadi saking gembiranya salah ucapnya, hendak berdoa lawan Allah, terbalik doanya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking arainya bahasa kita, yalah, salah ucap. Allah Ta'ala lebih gembira lawan hambanya yang bertaubat melebihi gembiranya laki-laki yang kehilangan untanya di padang pasir tadi. Nah, ini diantara hadis Nabi SAW yang menyuruh kepada kita untuk bersegera taubat. Syarat yang kelima taubat ini berdasarkan hadis selanjutnya, ini terakhir. Syarat taubat itu diterima, pertama secara umum, qabla muayyanah, sebelum seseorang ini melihat kematian. Ketika seseorang ini sudah melihat malaikat maut itu datang, sebagaimana di dalam Al-Quran disahkan Fir'aun laknatullah alaih hendak tenggelam dah di laut merah, datang malaikat lalu berucap amantu bi rabbika kama amantu bi bani Israil. Fir'aun, aku beriman kepada Tuhannya sebagaimana berimannya orang-orang Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala, lah, kada diterima lagi. Yang kedua,
secara umum, secara global, secara berataan sebelum matahari terbit dari arah barat. Bila matahari terbit dari sebelah barat, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berataanlah. Tapi kalau langsung buktinya tadi, setiap orang bila setiap orang ini melihat dan malaikat mukmin datang, melihatlah berataan. Ada dalamnya di dalam Al-Quran. Wajah as-sakratul maut bil haqq. Surah Qaf juz 26 bagian cari. Dan telah datang bagi setiap orang sakratul maut bil haqq dengan sebenarnya. Berarti setiap orang yang hendak meninggal itu pasti melihat malaikat maut sudah datang. Dari situ hanya hendak bertobat Tuhan diterima lagi. Ada diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cepat-cepat menganugerahkan kepada kita taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.